Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini saya akan bahas tentang pembuatan judul untuk video YouTube kita. Nah, bagaimana membuat judul yang menarik ya, dan juga disukai oleh mesin pencari. Teman-teman wajib membuat judul yang menarik. Judul ini menjadi iklan bagi konten kita. Walaupun kontennya menarik, kalau judulnya nggak menarik ya, atau asal-asalan, tentu itu akan sulit mendapatkan penonton. Apalagi nggak dipadukan atau dikombinasikan dengan thumbnail yang menarik juga. Oke teman-teman, jadi di sini saya contohkan ya salah satu video saya, dan ini bagaimana cara saya membuat judul ya. Jadi ini contohnya ya. Saya memadukan beberapa kata kunci, kemudian juga saya memberikan dua segmen judul ya. Ini ada di bagian sebelah kiri ya. Kemudian saya pisahkan, kemudian di sebelah kanannya ada kata-kata lagi. Yang ini yang saya namakan dengan ini adalah judul untuk kebutuhan SEO. Jadi kata kuncinya salah satunya ini ya. Kemudian saya juga menembak beberapa kata kunci, misalnya untuk ide konten anak-anak ya. Ini kata kuncinya. Ada lagi di sini kata kuncinya adalah YouTuber pemula gitu. Jadi beberapa kata kunci saya padukan sekaligus untuk menjadi sebuah judul yang menarik gitu ya. Ini sebenarnya nggak harus beberapa kata kunci, teman-teman mungkin bisa fokus ke salah satu kata kunci, tapi kemudian dirangkai ya, agar menjadi kalimat yang menarik. Nah, caranya bagaimana kita bisa menemukan ide judulnya? Teman-teman bisa buka dulu YouTube ya, tapi saran saya menggunakan mode samaran ya, atau mode incognito ya. Jadi ini caranya agar saran yang diberikan YouTube nanti benar-benar murni gitu ya, bukan berdasarkan histori pencarian kita. Nah, di sini kita masuk ke YouTube ya, dan di mode samaran ini artinya nanti yang muncul di pencarian ini, di saran pencariannya itu bukan berdasarkan histori dari pencarian kita sebelumnya ya. Ini benar-benar sesuatu yang pernah diketikkan orang di YouTube. Jadi misalnya teman-teman akan membuat konten dengan kata kunci ide konten anak. Nah, di sini ada banyak sekali nih kata kunci yang berkaitan dengan ide konten anak. Jadi seperti ini, ada ide konten anak-anak, ide konten anak 2022, dan seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman rangkai dengan kata kunci lain atau dengan kata-kata lain yang menarik. Ya, kalau misalnya teman-teman akan membuat judul misalnya cara membersihkan. Nah, di sini ada banyak banget nih. Misalnya konten teman-teman adalah cara membersihkan kipas angin. Nah, di sini sudah muncul nih, pernah ada yang mencari cara membersihkan kipas angin tanpa membongkar gitu ya. Nah, misalnya kita masukkan lagi kipas. Nah, di sini nih cara membongkar kipas angin dengan mereknya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan dan kemudian dirangkai ya menjadi kata-kata seperti ini ya. Dan di situ diberi kata-kata yang menarik. Misalnya judulnya cara membersihkan kipas angin tanpa membongkar. Nah, ini di judul ini kan ada 100 karakter nih teman-teman. Jadi kita bisa memaksimalkan sampai dengan 100 karakter dengan memanfaatkan untuk menyisipkan kata-kata yang menarik. Misalnya tadi judulnya adalah cara membersihkan kipas angin tanpa membongkar. Nah, depannya bisa dikasih tambahan kata-kata misalnya gampang banget atau simple. Inilah cara membongkar, inilah cara membersihkan kipas angin tanpa membongkar gitu. Atau diberi kata-kata yang menarik lainnya ya, yang tentunya masih nyambung dengan judul yang akan kita buat. Ini penting sekali lagi buat teman-teman yang masih belum besar channelnya ya, sehingga itu akan menjadi daya tarik orang untuk ngeklik ya, tentunya setelah melihat thumbnail yang menarik juga. Nah, kemudian bagaimana judul itu bisa bekerja sama dengan thumbnail untuk saling menguatkan. Nah, jadi teman-teman antara judul dan thumbnail ini kalau bisa ya jangan ada pengulangan kata-katanya gitu. Kalaupun misalnya ada juga jangan semuanya ya. Karena kita diberikan tempat ya di judul dan di thumbnail ini adalah bisa kita manfaatkan untuk saling menguatkan. Nah, misalnya ini saya buat ya. Di sini adalah thumbnailnya bikin konten anak-anak 100% pakai HP. Nah, ini nggak ada di judul nih. Nah, di judul nih kata kuncinya ya konten anak-anak gitu. Jadi nggak 100% apa yang kata-kata yang ada di thumbnail ini diulangi di judul. Karena nanti itu ya sebenarnya nggak masalah, cuman akan sia-sia teman-teman ya. Kita diberikan dua tempat untuk membuat promosi konten kita. Jadi thumbnail dan judul itu adalah tempat untuk kita mempromosikan konten ya. Tapi kita manfaatkan
nggak maksimal. Misalnya di thumbnail sudah dibuat, kemudian judul diulangi lagi, itu kan sama saja kita menggunakan dua ruang promosi dengan kata-kata yang sama, itu kan sia-sia ya. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman bisa memadukan antara judul dan thumbnail untuk saling mendukung. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat ya bahwa judul dan thumbnail tetap harus jangan keluar dari isi dari video kita gitu ya. Jangan sampai membuat judul yang terlalu fantastis tapi isinya biasa-biasa aja. Itu nanti akan membuat performa video kita kurang baik. Nanti akan banyak yang ngeklik, banyak yang tertarik dengan judulnya, tapi saat menonton di luar ekspektasi. Itu akan merusak performa video kita. Jadi antara judul yang menarik, kemudian juga didukung dengan isi video yang menarik juga. Jadi jangan kita capek-capek membuat video, tapi nggak mau capek sedikit ya memikirkan judul yang menarik, memikirkan thumbnail yang menarik. Dengan kita sudah serius, capek-capek bikin videonya, kemudian ditambah sedikit lagi dengan memikirkan judul, memikirkan thumbnail, tentu itu akan menjadi sesuatu yang lengkap dan mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada hanya sekedar memberikan judul yang asal-asalan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan teman-teman bisa membuat judul yang lebih menarik, yang bisa menarik bagi penonton dan juga menarik bagi mesin pencari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.